tersendiri. Dan dengan Valentina dari Yue, ini merupakan salah satu hero power juga yang tadi sempat diperebutkan. Dengan Yves di tangan Sans, Valentina di tangan Yue. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik tentunya. Game kelima akan menjadi salah satu game yang nantinya menjadi sebuah perebutan hero power. Karena sudah terlalu banyak hero power yang diamankan dari masing-masing tim. Dari kedua belah pihak, Pak Pulung. Yap, itu dia hero-hero yang udah langsung diambil ataupun di-ban tadi di awal dan sekarang Uranus. Hero yang mungkin nantinya impact. Apakah Benedetta next-nya ini akan menjadi korban juga, Prof? Benedetta atau Pakito? Mengurangi pergerakan ataupun mobilitas yang dimiliki oleh XP laner. Tapi Edward kita tahu untuk mobilitas ataupun penggunaan hero-nya banyak banget juga. Tapi masalahnya ya, ini paling tepat emang Benedetta. Karena sebagai pengendali dari lane, itu kan Uranus, iya, Benedetta, terus ada Pakito, Esmeralda. Itu bakal jadi hero-hero yang akan meresahkan bagaimana kehadiran dari Glue itu sendiri di laning phase. Prof, tabrak belakang. Sekarang Grok udah bisa digunakan. Gak kelihatan sama sekali. Apakah mereka dengan mungkin kemarin dengan kemarin yang hero ini di-ban terlebih dahulu, jadi mereka nggak ada pola latihan dengan hero tersebut hingga sekarang nggak bisa digunakan terlebih dahulu. Mungkin itu salah satunya. Atau ada possibility-nya Grok digunakan. Tapi menurut aku ada possibility-nya. Ada, di game ini ada. Cuma permasalahan utamanya adalah ketika grup masuk sekarang, following up-nya ada apa tidak? Siap atau tidak? Masalahnya Apakah following fit in up atau enggak? Following up, berbicara following up, sekarang kita punya Bane yang terlepas. Yes. Bane ada, Grok ada, Amon pun ada. Ada Grok Eve, kombonya ini akan menjengkelkan tentunya. Kalau melihat posisi seperti ini, nampaknya Amon menjadi pilihan yang cukup oke sih menurut aku, Profesor KB. Karena kita mungkin akan melihat Beatrix. Grok dulu nggak sih? Kalau Grok dulu ini depending sih. Mereka akan bermain Grok atau tidak. Atau Kufra? Kufra juga udah ada glue soalnya kan? Kufra sih. Kufra oke banget di game Kufra ini. sih, aku sih lebih ke arah Kufra. Lancelot. Tank slot. Ini dia. Lancelot Yang Kairi menentukan loh. Apakah Kairul akan mengamankan War X terlebih dahulu di fase item yang pertama? Karena seperti yang kita tahu, biasanya untuk Lancelot itu sendiri akan mengoptimalkan item-item tank. Dan berbeda Semi-semi. Ya, semi-semi hybrid lah. War X Endless Battle juga bisa digunakan. Thunderbelt juga ada. Dan ditambah dengan satu draft menuju ke arah Keyboy di last pick. Ini yang lebih menjadikan tanda tanya. Apakah last picknya akan menuju ke arah hero setup atau ke arah hero pick off seperti Cho yang masih terlepas juga. Lapu-lapu, hero imun menuju ke arah belakang. Edward. Engage zoning out, hero untuk Edward. Oke. Dan Cloud. Cho kayaknya bakal jadi jawaban yang tepat. Lolita Cho. juga masih ada. Kufra juga bisa menjadi hambatan. Malah menakan Grok gak sih? Iya. Instan langsung flicker wild charge. Ini masalahnya adalah lapu-lapu juga, Prof. Yang bikin Grok ini terbuka tuh lapu-lapunya ini loh. Dan ingat, Cloud ini tidak memiliki win rate yang cukup tinggi di tak. MSC kali ini. Tapi kalau pakai Grok ini bahaya juga ya, dia punya Valentina ya. Ya, bisa jadi wild charge balasan. Makanya ini harus hero yang benar-benar maksimalin bagaimana engage dari Cloud-nya. Cho. Tapi Mino ternyata Lebih paten. lebih mengerikan. Dengan Minion Fury dan heal up, Keyboy kali ini akan bermain sepertinya ya, favor dulu sampai rom item blessing itu sampai 1500, baru dia tukar jadi konsil. Oke. Yes, dan bahkan ini juga akan menjadi match point untuk Konik Indonesia. Dan satu lagi, tadi kita udah dapat apa? Jepang, Korea, Prancis, Korea, Malaysia, Malaysia. India, Meruya India juga ada dari Thailand. Bang Oji, salam dari Thailand. Siap kawal Onik jadi juara MSC 2023. Kapun kap. Kapun kap. Kapun kap. Sawadikap. Kapun kap. Kapun kap. Bentar lagi ada lagi tuh dari Taiwan, dari mana, ntar pasti masuk semua jajar aja. Oke, Indonesia. Match point. Ini adalah kesempatan kita untuk membawa kembali juara yang sudah hilang melanglang ke negara Sabrang. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Bentar, tapi sebelum itu, Apa? kenapa mereka sedang Diskusi di belakang. Dan Minion itu tidak berjalan. Ya. Game pause terlebih dahulu. Untung gue udah siap. Untung gue melihat ada pala yang nunduk. Kalau nggak hype gue gagal. Nah, tuh lagi ditanya dulu tuh. Tuh ada Coach Adi. Enggak, gue nggak pegang apa-apa. Aman gak? Gue nggak pegang. Lo aman gak, Boots? Enggak, gue nggak pegang apa-apa, sumpah. Ya, yang nggak. Masalahnya, Boots, ini habis pegang tuh beli. Hah? Enggak, gue cuma megang sekali. Gue cuma Enggak bang, nyoba doang. ini emang produk-produk yang kita pajang di sini tuh pokoknya kalau emang dipegang ya berarti sama dengan beli. Tapi lu udah harus beli. San, ini lagian lu udah gue bilangin dari tadi mah megang-megang. Lagian
masalahnya nih, Boots itu udah pegang Ya. sama Keyboy, jadi harus Ah. beli. Gitu. Ih, mereka pada ngomongin apaan sih, Bang? Masa produk kayak gitu mereka tuh udah pegang ya beli ya. Bang, bahasa Masalahnya- kita beda bang, bahasa kita Tagalog. Masalah Bang. gini, masalahnya ini ROG Phone loh, saya tuh pengen banget tuh. Iya. Tapi saya belum sama Keyboy, karena Keyboy juga mau handphone itu. Iya, masalahnya kamu datang sini nggak bawa duit, cuma bawa perasaan nih. Gimana saya mau ngasih ini device ke kamu? Yaudah. Udah, sabar nih, Eh, lo. bentar nih. Udah bener nih ya punya saya nih, Pak Ya. nih. Aduh, tapi benerin dulu nih. Tinggal diobrolin aja. Wah, Oh, berat tuh, Berat. Empat, cuy, Ya. empat. Sepertinya untuk 4 ini kita akan start dari 5 menit. Yap. Bukan 5 menit total ya, berarti kita akan mulai dari 5 menit untuk menyelesaikan troubleshooting yang terjadi. ini beneran nih. Ini beneran. Ini semua kayak dari tadi yang bilang sama aku tuh beneran semua di luar negeri. Dari Iya. Rizky M. Haikal, Kakak Oji, sumpah aku nonton MSC 5G pakai data, salam dari mahasiswa Indo yang di Tunisia. Gue buka Wih, Instagram. Tunisia, cuy. Lihat di mana? Instagramnya di bener. Tunisia. Tuh. Oke. Oh, gokil. Tunisia. Bahasa Tunisia ya itu. Aduh, Ayo, Ji. susah tuh bahasa Tunisia. Tahu? Tunisia coba. Yang kalau digoreng? Apaan? Tunisia. Tumis maksudnya. Beda. Tunisia apa bahasanya ya? Ahlan, wasahlan. Bukan. Itu Arab. Kayak Tunisia satu yang sama. Apa? Halo. Wah. Masa sih nyapa nggak pakai halo? Betul. Bentar, lo masih mau ketemu anak lo gak sih? Iyalah. Coba apalagi coba bahasanya. Coba, saya juga jujur belum tahu, Pak. Thank Belajar. you. Wah. Thank you tuh. Bener juga, Bentar terima lagi, kasih. bentar lagi tunggu aja. Ada Taiwan. Apa? Ada Taiwan. Ada. Ada. Tuh. Halo. Halo dari Reno Sebayang, Taiwan. Wih. Nah, ini yang gue bisa nih. Apa? Bang Oji nitip salam dari Sunda. Semoga Onik menang ngalahin Filipina. Cuman, Kasih, Ji. Kasih. Mana sih? Mantap pisan. Woi. Akang, semuanya kasep. Kasep. I love you. Lu udah tinggal setahun di Bogor, kasih nih. Ah. Tahu, Be, bahasanya. Hayang ngucapkan Ah. suun. Nah. Keren. Ucapin terima kasih. Paten bana sana ya pokoknya kirim Pak taruh aja. Sunda, Pak Sunda. Apa sih? Nggak boleh banget. Lo tahu nggak? Gue juga pengen. Kan yang disapa dari sini. Iya, gue juga pengen. Paten Nah, sana. tuh yang di sana juga lagi seru-seruan tuh nge-share Nah, ini foto-foto. gue juga Pak. bisa nih. Apa? Malam bang, aku dari Portugal di sisi sinyalnya jelek tapi aku tetap nonton MSC. Nah, Gue udah ragu dulu, Bang. Gue ragu dulu, Bang. Kamu nonton MSC di sini CR7. Bahasa Jangan lupa Portu- sampon. Bahasa Portugal. Ada kan? Saya tahu bahasa Portugal. Apa? Su. Gitu, bahasa Portugal, Pak. Ya, capek dah. Nih, di Gitu kolom ya. komen juga banyak tuh dari Bangka. Nih, Mana? salam dari Barcelona Spanyol. Wih. Amigos. Amigos Pablo Escobaro. Beda. Salah ya? Beda. Back Barcelona Ini nama. adios, adios. Sergio Ramos. Bedo. Back Barcelona namanya Puyol. Ini kenapa banyak banget dari luar negeri ya? Iya, kagak ada penonton Indo. Nah, ini dia nih. Mana, Ci? Dari Sukabumi nih. Sukabumi. Ini berarti Nasi liwetnya mantap. Nasi Sukabumi. liwetnya mantap. Cakep, Sukabumi serius nasi liwet. sama cakep-cakep dah. Nah, ini nih. Ah, iya, iya. Kita mungkin semuanya kenal, sampai kru juga kenal nih kayaknya. Apa? Salam dari Ruli di negara Depok, Bang. Negara deh. Negara Depok. Rul, Wah. ini kamera, Rul. Tolonglah, Rul. Ketabrak lagi tadi. Ketabrak lagi. Bang. Aduh. Waduh, ini dari banyak dari luar negeri ya. Mana? Salam dari Hong Kong. Buset dah. Ada Makassar, Sri Lanka. Mana nih? Nonton 5 game pakai kuota orang. Waduh. Gila. Weh, bentar dulu nih. Iya. Nah, ini agak nggak sinkron nih. Nih. Barakula namanya. Pak Pulung, salam dari Korea Utara. Kami lagi nobar di Warkop. Bentar. Bentar dulu. Di Korut kalau sebutan Warkop apa namanya coba, Ji? Ah. Apa bahasa Koreanya? Ah. Warkop. Ayo. Aku, Catat. aku Bishop. Kok jadi Bernard? Aku Bishop. Harus Uncle Bishop. Kan Korea ya. Kan Iya. Korea. Korea Ji ya. Korea. Iya. Korea, Ji. Tenang guys. Harusnya gini enggak? Bentar, dengerin Halo tuh. coffee, shoppernya Iya. ada coffee shopper. Kok Bishop? Lo, guys, lo bayangin 4 menit yang dari tadi lo berantem di kolom komentar pasti kalian lupa kan? Nambah lagi.
Let's go. Dari mana lagi? Tadi gue udah semaksimal mungkin ngebayang time 4 menit, tapi tambah lagi. Oke, Tambocie. Wih. Ah. Ini ada nih salah satu orang yang kayaknya dia 11-12 sama Sama ini loh Pak. sama siapa? Tom Cruise Pak, Mission Apa tuh? Impossible. Apa tuh? Pak Pulung aku lagi nobar di ujung Burj Khalifa. Coba Wah. tuh paling atas tuh. Wah. Mau nitip oleh-oleh nggak kan? Ini juga nih ya. Gue debu Dubai aja udah dapet gue mantep gue itu mah. Nah ini lagi sini lu. Bang, salam dari Nongol semua lu. dari Rifki, Bang. Salam dari karyawan Grand Haven Jakarta Utara. Wah, serem banget tuh nobar di situ tuh. Ini. Lo tau gak Grand Haven isinya apa? Apa? Tempat apa namanya? Apa tuh? Membakar. Oke. Yang itu. Iya. Iya. Oke. Jadi, wow. Icap Horror. baru jam segini. Iya. Ada nih dari Yogi. Loh kok hilang? Wah, Oji lo kocak banget sih. Salam dari Kebumen. Moga Onik bisa ambil game 5. Amin. Mantap Kebumen. Mantap. Patenoye. Weh Kebumen. Weh pokoknya Kebumen mantap. Ya Kebumen mah mantap pokoknya. Nah Kebumen. Apa si mesinnya apa namanya, sinyal kayak kalau di sana ya. Iya. Itu ya. Gitu kan ya. Salam dari Madura Bang. It's Onik time for the champion. Saya Teya Bektona. Rado dari Milan. Lagi nonton di depan Stadion Milan nih. Stadion Milan. Nih itu tuh Gokil. dari Georgina Agatha. Wah cewek nih, ya Allah. Salam dari aku dong yang nonton MSC di kantor sama teman-temanku. Wah semangat juga buat para caster. Oh. Terima kasih semangatnya. Nih, Ayo. udah ada yang lagi nonton di Angkringan, Angkringan. Pekalongan. Pokok yang di angkringan pesan kita adalah lu makan sate berapa, jangan bilang bayarnya berapa ya. Emang lo kira ini koperasi jujur? Betul Makan ya. gak jujur, nggak makan gak Web, kasih tahu. Web, udah pegang device I semuanya. love you. Nah, Ya, udah selesai. cuek. Iya cuek nggak Cuek, apa-apa. cek. Percuma ganteng kalau dikacangin. Oke, tapi nampaknya mereka sudah memegang handphone masing-masing. Ini dia. Oke, ini dia Indonesia. Tunjukkan tenaga kalian. Salurkan lewat kolom komentar. Karena kita akan menuju ke arah match point game 5. Akankah Onik Indonesia berhasil membawa piala MSC kembali ke negara Indonesia? Atau akankah mereka akan dipaksa melaju ke game yang selanjutnya? Wish. Pak Mulung, Ai. are you ready? Ready. Profesor KB, I'm ready. are you ready? Ready. bro. Saya ready. Ready semua. Ready semua. Udah, kalau gitu. Udah. Jadi kalau komentar. Are you ready juga? Gue buying time, lihat dong. Lu jangan ketawa-tawa aja. Gue tuh buying time, biar gua komennya Ready pas. bang, ready bang. Gue udah Aku ngasih bang, ready bang. kontribusi. Gue udah ngasih kontribusi sih. Tuh, orang Iya. Orang di belakang layar ketawa-ketawa, dikira gampang buying time. Gue udah ngasih kontribusi, job desk gue di sini ketawa, lu ngebayang time. Iya, KB baca komen tuh. Lo tau gak nih anak gue kalau nonton malu bapaknya jadi badut. Nih pokoknya nih kalau sampai ntar mainin 4-1, pokoknya koin gue banyak kayaknya nih. Bener. Ayo, Udah, gak jadi hype. Lo lihat HP ditaruh lagi. Ya, ditaruh. Ya. Ya, ini diajak jalan, udah mandi, udah makeup, udah pakai maskara, maskapai, blush on apa Mas semuanya. ngapain? Nih, Jauh juga main lu. tapi tentunya ini nonton final MSC sambil jagain anak nih Bang Oji, nonton lewat TVRI Sport. Ih, Mantap TVRI Sport. Mantap. Dari abang siapa namanya? Fakih Yusril. Nih Makasih Bang Fakih. Oscar dan Nepa dari Pelabuhan Ratu makan sambil duduk. Go Onik, cakep. Walaupun nggak nyambung pantunnya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Wah tuh dari Jepang beneran tuh yang tadi tuh Ganbate Onik tuh dia lagi belajar di Jepang tuh dibilang. Lancar ya studinya ya yang lagi pada di luar ya. Ini Sandi Rania sampai ngetek kita capek ketawa gara-gara caster Indo. Lihat, Yue sampai main piano tuh. Mana? Tuh, tuh. Oh main piano. Wah ini dia. Ini Yue dari Filipina bukan Yue dari Binjai.
dubbing kembali. Oke. Ini produknya produk dari mana nih? Bunda Yue, jangan lo pegang-pegang. Kenapa sih? Oh. Masalahnya, ini tuh kita tuh bayar nanti satu bedak loh. Lah udah daripada nih sekarang ya bang, gimana bang? Kata Kan- cewek. Iya, Bang, boleh ke toilet nggak bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini, Nggak boleh ya? Ini perkara lu nih, device yang tadi kita pajang di sini kan harus ganti lagi nih. Bukan. Wewe, lo sih we. Yaelah. Ah bodoh, gue nggak mau pakai aja, Boots, gue nggak mau ngedenger urusan. Jadi gua boots dah. B, jadi boots B. Jadi bos ya, bang. Kebetulan apa bang? Ini mau main bang. Udah ngepick bang, bener dah. Satu poin lagi bang, ayo Gue bang. liatin aja lu nih, tuh. Nih gue liatin dengan kacamata super gue. Ah, Gak bisa ini, jangan sampai. masalahnya si boots ini. Oh nih HP-nya dikantongin. Kagak boleh tuh. Tuh. Bang lu jangan ikut campur dah, biar nih urusan temen gue berdua aja. Lu Ini bang, HP-nya udah bener nih, Ya. nih ya. Main ya bang ya, lanjut ya. Urusan Oke. ini urusan temen gue tuh sama abang-abang itu tuh, lu jangan, bang taruh dulu Nah, bang, taruh dulu, dibilang Bang. ditaruh dulu bang. Produk Nah. yang sudah dipegang itu harus dibeli. Bandel banget sih abang dah. Nah ini tunggu Marcel dulu nih bang ya. Mana Marcel satu ini? Yang bakal ngelit untuk menuju ke game bang. Edward, kuku jadi gigit-gigit. Nanti kamu masuk angin tuh kata Om Venus. Kamu nanti cacingan Edward. Gak denger. Dulu. Edwardnya nggak denger. Korelasi gigit kuku sama masuk angin apa? Kuman. Kuman. Yang membuat imunitas tubuh turun, nanti angin masuk gitu pak. Argalingga di mana ya? Ini ada yang kirim salam nih dari Vida Ismail. Argalingga tuh. Argalingga. Argalingga. Bang Oji salam dari ROG, Republic of Garut. Wah, Nekairi on home ground advantage. Pak Pulung bacain. Buset Artinya dah. apa? I only want to take revenge again Blacklist. I want to overcome Viwas because they are the one that make Blacklist strong. Ya. They already won a lot of championship. They already prove it. Artinya? Artinya dia tuh pengen balas dendam kepada V-Wise gitu loh. Karena V-Wise ini sudah sering sekali membuat Blacklist ini menang dengan turnamen yang bermacam-macam. Kenapa Pak Pulung ini? Gue baca komen ada yang lucu banget. Apa? Pak Pulung, salam dari tempat kelahiran Kairi, Morowali katanya gitu. Woi Kairi dari Filipina. Kairi kalau dari Morowali itu produk terbaik Morowali. Itu gua jamin itu satu dari satu itu limited edition. Nah, ini dia nih. Maju. Let's go. Oke, let's go. Silakan maju ke babak selanjutnya. Ini dia Indonesia menuju ke arah Land of Dawn untuk mendobrak Filipina dan mengembalikan piala yang telah mereka curi. Kiboy, mari kita getarkan, mari kita gempakan Kambodia. Buset dah, Kiboy. Sudah langsung membuat dirinya berada di area tersebut. Karena efek knock up lu Venus mau pergi ke arah mana? Karena Venusnya tetap maju ke bagian depan untuk bisa memberikan backup terhadap Yu yang ingin mendapatkan satu wave minion. Tapi Kiboy mundur kembali memberikan damage yang cukup banyak. Dan Kiboy masih punya regen SP yang harusnya cukup tinggi di awal-awal. Oke, di early kali ini Boots akan coba benar-benar mendominasi laningnya. Tapi kalau ngomongin dari segi gold lanernya, kita bakal melihat di mana Onyx ini nampaknya dari minimap ini berbeda sama di game sebelumnya. Dia agak cukup dominasi dengan one versus Cloud. Karena mungkin dia tahu early Cloud ini tidak semenarik itu, Profesor. Ya? Yes, tidak sebagus itu juga untuk menggunakan Art of Thievery ketika berhadapan dengan One yang One sendiri memiliki efek dash yang begitu luar biasa. Yue mendapatkan satu buah Little Wanderer, artinya rotasi di bawah ini mungkin sedikit akan ditinggalkan oleh Blacklist. Karena saat ini lihat All dengan BMI-nya mau tidak mau dia harus memilih untuk bermain defensif. Karena di satu sisi lainnya juga kita melihat bahwa Oh My Venus lebih menuju ke arah top lane untuk mengcover Wise-nya. Yap, di bawah Kairi sudah level 4. Pancer karena yang berbeda, Kiboy menjemput dan juga memanggil pergerakan di Kairi. Ada satu gold buff lagi yang berhasil diamankan. Tapi Wise melakukan mirroring ke bagian atas, di mana untuk Edward masih level 2, Boost juga masih level 2. Wise-nya udah mulai maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi masih ada satu wave minion yang akan dipertaruhkan di dalam pertempuran ini. Oke, spamming tetap terjadi, tapi in-game equipment kali ini tidak terlalu terburu-buru. Tapi di sisi dari God Lane All, dia respect sekali dengan damage dari poking dari seorang One. Kami melihat dari pergerakan Kiboy yang masih berada di level 3, nampaknya para pasukan dari Onyx mereka kayaknya akan lebih carbine time. Dan kalau ngomongin soal power of retribution, dengan Lancelot mereka akan lebih cukup kuat sih menurut aku pribadi, Profesor. Dan ini tinggal kita lihat bagaimana cara Kairi maksimalin Tonros dan Retribution. Oh My Venus anyway yang mendapatkannya. Oh, ini bahkan double kill didapatkan karena damage burst yang sangat besar dari seorang Edward. Brave Fighters tidak bisa dibendung dan bahkan menghilangkan seorang Boots dan juga Kairi secara instan. Combo dengan seorang Oh My Venus yang benar-benar di luar dari Nurul. Di luar dari akal Orange Buff.
Kairi udah hadir kembali tapi gangguan. Ada 3 orang yang mencoba untuk mendekat. Hanya saja sekarang Edward adalah orang yang sangat-sangat terdekat sekali. Levelnya level 5. Orange buff-nya pun berhasil langsung diamankan. Tapi mengorbankan satu retribution cewek. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah all. Tapi weakness point-nya belum terbuka semua. Ini kalau kita berbicara soal weakness point ya, cewek sebenarnya agak sedikit kesulitan untuk membuka weakness point. Karena nanti Edward sudah bisa dipastikan akan langsung jump in ke belakang. Membuka satu buah Needles of Flowers yang nantinya Oh My Venus kemungkinan besar akan memainkan Recall-nya. Nah, Recall ini dipadukan dengan Dire Hit sehingga akan lebih menakutkan ketika menuju ke arah late game. Alright, tapi Kairi nampaknya kali ini nggak langsung fokus ke arah satu buah War Egg. Kairi mencoba untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka bakal dipaksa dengan ada Yue dan satu buah poin akan coba didapatkan dan cewek tidak bisa berhasil. Flicker dikeluarkan, reward manipulation diberikan kembali keadaannya. Yue still survive. Kairi nggak mau masuk lebih dalam lagi. Dapatkan Kibo yang menjadi korban keganasan dari para pasukan dari Blacklist International. Oke, ada 2 orang yang tumbang di bagian bawah dan salah satunya adalah cewek. 010 ini mungkin akan menjadi satu efek yang cukup tidak baik ya. Karena dia udah pasti akan tertinggal, Wise-nya akan semakin kaya lagi. Pengaruhnya ataupun efek dominonya, purple buff dari Lancelot itu nanti akan diinvasi habis-habisan ya bro. Sudah bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi. Apalagi dengan 4-0. Early game yang begitu flawless sepertinya bagi Blacklist. Di bawah Dengan menit 1.700 gold yang perlahan-lahan tapi pasti dimiliki sama Blacklist. Ingat, di bawah menit yang keempat sebelum turtle yang kedua. Tinggal kita lihat gimana cara counter setupnya nanti ketika berbicara soal Minotaur. Karena penggunaan ultimate dari Kiboy ini sangat-sangat diperlukan sekali di waktu-waktu yang sangat krusial. Contohnya Turtle, Lord, atau bahkan nanti counter setup teamfight. Kembali lagi kali ini Edward is coming up, berada di garis depan. Langsung ada Kiboy, di wall manipulation, menuju ke seorang Yue. Gillespie dapatkan, Edward masih coba untuk bertahan, bahkan Boots kali ini akan hilang kembali. Instant damage. Kairi mencoba untuk berdansa, ditangkap begitu saja, damage terlalu besar. Mencoba dihindari, dapatkan Kairi. What a retribution from Kairi. Tapi nampaknya itu bukan dari retribution, tapi kelas hit DPS dari jungle emblemnya, Profesor. Iya, ini dia true damage yang berwarna putih tentunya yang memberikan efek serangan daripada Kairi itu sendiri dan dikejar oleh Oke, Venusnya. itu dia Venus sedikit lagi Petrisa, ada poin kristal dan 1-1. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, 1 keunggulan, tapi barusan adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Blacklist. Kalau mereka begini terus-terusan, Onyx udah pasti bisa memanfaatkan itu semua dan harusnya bisa menjadi sebuah keuntungan. Dan ini 2 kali loh terjadi di Kairi. Pertama, dia dapetnya dari Fedrin dan sekarang Lancelot. Profesor, replay aja silakan. Ini dengan true damage sisa terakhir. Bener-bener di last minute. Karena apa? Karena Wise tahu. Dia udah ngelihat, oh ini Kairi bakal di all in, bakal dimakan. Sehingga dengan true damage tersebutlah, ternyata Kairi mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Wise di sini pemegang retribution, dia masih ada retribution juga, tapi sepertinya retribution sedikit miss. Dan Kairi dengan true damage-nya yang lebih unggul, 1 second ahead, sehingga membuat sebuah true damage tersebut jawaban atas turtle yang hampir menjadi milik Blacklist International. Wah, itu sih adalah salah satu momen 1/1000 ya. Iya, jarang terjadi soalnya. Karena power dari seberangnya masih punya retri, masalahnya itu Profesor. Iya, kalau nggak punya mungkin bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini top lane sebenarnya burst damage yang begitu tinggi diberikan dari Edward. Waduh, Oke, Edward bakal coba ditunggangi begitu saja. Bus gagal mendapatkan 1 buah escape skill. Dapatkan Kairi, mencoba untuk kabur. Peter Persecution ke arah belakang, mencoba untuk menghindari para pasukan dari Blacklist International dan Kairi. Nampaknya tak mampu. Mega kill pun didapatkan Edward, terlalu perkasa. Di game kali ini, lapu-lapu from Edward to strong. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana nanti Breath of Fighters daripada lapu-lapu itu sendiri. Kalau kita lihat, tapi di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari tren yang begitu positif, cewek di sini mendapatkan satu buah power. Oke, dan terbuka. boy. Kali ini dengan momennya dapatkan Wise akan menjadi korban selanjutnya dan shutdown harusnya terjadi. Dari mulai dia tidak bisa mendapatkan turtle, dari mulai dia berhenti pergerakan terhadap farmingannya, dan bahkan di sisi sebaliknya dia tidak bisa mendapatkan objektif dari turtle yang mereka miliki karena Kairi is coming. Edward terlihat posisinya, Kiboy berada di garis depan, Boots mencoba melakukan zoning out. Edward too strong, jangan lupakan Edward memiliki satu buah shutdown power. Dan ini sangat keuntungan untuk para pasukan dari Onyx. Boots nampaknya berhasil untuk flicker. Escape skill yang dia miliki kali ini membuat dirinya selamat Pak Pulung. Yap, selamatlah sudah, tapi menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar di mana Wise-nya tadi berhasil dihancurkan terlebih dahulu, leveling pun masih tetap diunggulin oleh Kairi sejauh ini. Walaupun sekarang outer turret yang ada di bagian bawah ini udah berhasil diremukkan di atas, belum ada mirroring yang berhasil dilakukan pula oleh Onyx. Mereka kehilangan 2 outer turret di atas dan di bawah. Tapi poin pentingnya Pak Pulung, space.
yang dia buat dari Onyx ini benar-benar berhasil mendapatkan mid lane turretnya. Jadi setidaknya ada satu pertukaran, dan pertukaran tersebut worth it. Ditambah dengan Windtalker yang on the way juga nih dari sosok cewek. Dan memang kalau dari segi gold sepertinya kita masih melihat bahwa 1600 diamankan oleh Blacklist lebih unggul mereka. Tapi bukan berarti Kairi tidak mengejar ketertinggalan level tersebut. Dan Keyboy dengan flickernya barusan, Tenacity-nya juga sebagai emblem utamanya akan membuat Keyboy makin kuat dalam tim fight nanti di arah Lord. Untuk Kairi sekarang pun bagusnya adalah dari sisi leveling dia tetap bisa mengungguli loh Prof. 2 kali ke takedown itu pun tidak akan mengganggu pergerakan dari pola farming yang dimiliki. Iya, masih terbantu catch up, ya. Iya, terbantu dengan satu turtle tadi yang begitu krusial, yang begitu luar biasa. Point kill terhadap Oh My Venus. Iya, bahkan itu dia tadi hanya asisnya aja di situ kan. Iya, iya. Hanya asisnya aja. Tapi Tapi lagi tetap- dapat ya efek dari Bloody Retribution-nya dan Iya. itulah dia DPS yang mungkin dicari sama seorang Kairi. Namun untuk sampai saat ini setidaknya mengungguli level bisa menjadi jawaban. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu Kairi punya Thunders, punya Venom Execution, tapi Wise dia juga punya Abrasive Rod yang damage-nya lebih tinggi ketika dihantamkan ke Lord. Oke, mencoba untuk memancing, barusan ada Petal meremas ke bagian belakang. Terlihat, body block. Astra Iko. Body block dari Keyboy gede banget lagi. Body block. Iya, body Keyboy block, segede iya. itu. Body block. Hitbox-nya ya. Hitboxnya gede, Minotaurnya gede juga, kehalang lah udah. Body block yang sangat tepat menurut aku, karena kalau misalnya tadi dari seorang cewek itu terkena, kemungkinan besar cewek akan pulang. Cewek akan pulang, di top lane-nya didorong, Keyboy di poking. Yang akan bermasalah adalah impact di saat mereka akan berebut di area objektif. Yap, Lordnya sudah menanti itu. Boots sih belum terlihat efektivitas yang terlihat ya dari Boots seperti Belum biasanya. gendong siapapun ya. Iya, belum gendong siapapun, tapi barusan ada satu plastik cueknya langsung dikeluarkan oleh Ol, tapi Boots-nya langsung hilang dengan sangat cepat, menjadi sebuah kerugian yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi Sans harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada flicker dari Sans, ini berbahaya karena Edward masih full dengan utility yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan mereset kalau mereka memaksakan teamfight kali ini. Tanpa adanya Boots, tanpa adanya Keyboy memiliki power. Ini berbahaya banget sih Profesor KB. Ini mau nggak mau harus tarik ulur atau reset Lordnya sebisa mungkin agar nantinya tidak ada pertumpahan darah lebih banyak di arah Lordnya. Karena 5 lawan 5 kembali lagi, Boots kembali Land of Dawn. Terus saat ini 9 dari 3. Goldnya makin jauh, tapi ingat, wah ini yang paling penting, Keyboy belum ultimate. Kalau Keyboy ultimate itu baru mungkin kita boleh hati-hati. Oke, informasi telah terdeteksi Edward di garis depan. Boots sih harus gendong dari Wise sih. Kalau Boots sudah bisa gendong dari Wise, ini akan menjadi sebuah poin yang sangat penting banget Profesor KB. Dengan power of retribution dari Wise, dan kalau misalnya Wise pun akan dipaksa teamfight, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Melihat dari All yang tidak memiliki satu buah sprint, ternyata di sisi top lane, malah keunggulan di tangan dari Onyx loh. Yap, ini kalau mau cacing-cacing naga-naga, Kairi bisa dibilang naganya loh. Kenapa? Karena dia level 13 point retribution jauh lebih gede dong. Yes, makanya satu-satunya cara untuk membeli waktu adalah dengan reset Lordnya sebisa mungkin, ancam Wise-nya dengan kehadiran atau presensi daripada Kairi itu sendiri, dan level akan menjadi jawabannya. Tapi untuk sekarang, lihat, Kairi kembali lagi ambil poin-poin level, mencoba untuk setup dan setengah darah Lordnya. Yap, kita akan melihat seperti kontes saat lagi, tapi reset. Oh, Itu dia, Blacklist juga nggak berani sepertinya. Blacklist gak berani, Kairi dikejar Wise, maka coba dipaksa begitu saja. Bahkan para pasukan dari Blacklist International, mereka mencoba untuk fokus dengan All yang bisa ngedeliver damage dengan sangat maksimal. Bahkan di garis perempat sana, akan coba ditarik begitu saja. Maka coba dipaksa, Kairi melihat Edward. Tapi Black, All kali ini memberikan satu blessing to Edward. What are you doing? Bos berhati-hati dan lagi-lagi instant pick off kembali terhadap seorang Bos. Itu direct hitnya nyala harusnya tadi. Ini luar Karena langsung biasa. instant pick off dan bahkan Kimo yang akan menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Edward. Bahkan para pasukan dari Oni. Wise mencoba diselamatkan. Pressful tidak ada lagi. Kembali para pasukan dari Blacklist International. Mencoba untuk mundur. JW versus everybody. Satu poin kill satu didapatkan. Dan bahkan JW still survive. Mengejar Oh My Venus. Where are you going Oh My Venus? Dan Edward. Brave Fighters tidak Buka, it's time to fly. menjadi saat yang tepat. Berhasil mendapatkan Edward. Edward too strong. Dan bahkan JW still survive. Astral Echo-nya connect masuk ke dalam tubuh dari cewek di last minute, di mana tadi hampir saja selamat. Ada 2 player yang berhasil ke pick off dari Onyx itu sendiri. Bahkan sekarang 3 playernya siap untuk masuk ke dalam area dataran, di mana untuk All langsung aja mengantarkan DPS yang sangat-sangat tinggi. Keyboy meledai kejauhan, akankah dia maju ke bagian depan? Tapi terlalu beresiko dan mereka pun harus mundur kembali. Boots belum bisa melakukan banyak hal, tapi Lordnya menjadi milik dari Blacklist. Kalau mereka memaksakan team fight, yang ada mereka hanya mengantarkan nyawa saja dari Onyx, sehingga mereka lebih memilih untuk disengage. Dengan disengage ini harapannya
mereka bisa melakukan serangan counter attack. Tadinya kita mengira bahwa Kairi akan bertahan itu, tapi ternyata tidak. Dengan Minion Fury yang dilontarkan oleh Keyboy, mau nggak mau berarti mereka tanda reset. Kalau mereka melanjutkan team fight, mereka akan termakan dengan kiting play dari Blacklist International. Hampir tadi sebenarnya Crossbow of Tank dari cewek men-take down karena Edward, tapi pasifnya menyala sehingga hal tersebut yang membuat Edward mampu untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi, Edward dalam keadaan yang benar-benar prima banget. 505 tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa di-shutdown. Sehingga butuh waktu lebih banyak lagi agar one-one-nya mendapatkan item untuk menembus bagaimana lini pertahanan dari front line-nya lapu-lapu. Plus tadi Inspire-nya kan duluan digunakan, Prof, untuk mengejar si Q-nya kan, yang dari tengah sampai ke area dari Purple Buff itu sendiri. Dan sekarang kalau di bagian atas, harusnya dia masih bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. One udah mulai hadir, ada Glue juga di bagian belakang. Boots masuk ke dalam kerumunan dari para player Onyx, ditembak lagi Astral Echo. Oke, mereka akan coba mengamankan dari segi laning phase terlebih dahulu. Gak dapetin best turret, tapi mereka akan coba team fight kembali dan Yue berhasil mendapetin real world manipulation. Ini yang cukup berbahaya menurut aku pribadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggendong ke arah belakang. Karena Boost beberapa belakang ini agak cukup under. Dengan adanya 05, dia tidak bisa catch up dari segi item. Berbanding terbalik dengan Edward yang 505. Ini berbanding terbalik sekali. Leveling jauh banget juga mereka. Leveling jauh. Edward duluan 15 cobanya ingin Kairi. Dan ya, makanya itu tadi, karena dia benar-benar presence di team fight-nya ada terus, minimal kasih 1 assist, ya kan. Dari 13 kill dia, apa ya, bisa dibilang partisipasinya 10 gitu loh totalnya. Jadi makanya itu yang membuat Edward begitu powerful di lini depan. Apalagi dengan kehadiran dari Spell of Fame tambahannya Festival of Blood, 5% makin lebih powerful. Walaupun sekarang Wise bisa dibilang ketinggalan secara level, tapi memang secara pertahanan di sini lapu-lapunya belum bisa dihentikan. One-one-nya juga belum bisa ngedeal karena Edwardnya aja bisa survive ya. Dan bahkan Keyboy terkena damage sangat sakit dari seorang Cloud, dibalaskan kembali. Real World Manipulation telah dibuka, Keyboy masih coba untuk selamat mundur ke arah belakang. Tapi Ketembak lagi. Asariko-nya lihat, langsung ditembak. Keyboy, sang sapi jantan kali ini langsung tempur di depan sana. Sama seperti cewek sepertinya. Terkena Lightning Truncheon saja, mau tidak mau dipaksa untuk membeli sedikit Antena Shield atas tidaknya Rose Gold Meteor agar tidak terkena atau memakan magical damage yang begitu banyak. Dilema banget sih jadi cewek. Gue mau masuk, ada damage burst dari Yue, dari jauh dan bahkan Sans di depan sana, apakah coba dipasang, Real World Manipulation gak dibuka. Dan bahkan para pasukan dari Onyx hampir saja kehilangan satu sosok Sans di depan sana, Babulu. Hampir saja Sans masih selamat, tapi Keyboy sudah join ke dalam Land of Dawn. Kita lihat, barusan Magic Sentry dilepaskan, Boots harus membuka map. Lord udah ada Wise yang tepat berada di depannya. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, lakukan kontes 1v1 situation. Keyboy ada di bagian belakang. Sans serap posisi 1-1, clear wave minion di bagian belakang. Untuk pergerakan dari Owl, kumpulin dulu Art of Tiberia, pertahankan dulu. Ini dia nih momen yang nantinya akan sangat-sangat bergantung untuk Onyx. Karena kalau misalkan mereka maksimalin Keyboy dengan inisiasi terlebih dahulu, otomatis nggak akan ada lagi area of effect. Ketika Bootsnya tertangkap nggak ada pick off, serba salah jadinya. Mereka harus mundur atau maju. Itu yang mungkin akan di-decide secepat mungkin. Apalagi wave minionnya di arah bawah. Sepertinya wave yang menguntungkan bagi Blacklist. Karena mereka punya 4 minion. Sehingga itu dia Astral Echo pembuka. Dipaksa sepertinya untuk maju ke team fight di arah Lordnya. Kepleset Cyclone A itu barusan. Iya, itu yang bikin deg-degan juga loh. Kalau dia kan tiba-tiba kena Terrified, terus nggak punya Deadless Flower Edward yang masuk, kan itu bisa menjadi satu buah sosok yang berbahaya. Tapi cewek kali ini memberikan distraction di arah top lane. Edward akan tahu dengan posisi yang dimiliki dari seorang cewek, tapi mereka tidak ada yang bisa melihat di mana Kairi juga struggle banget melawan seorang Owl 50. Yap, akan coba dipaksa team fight kah? Mereka akan berada di garis depan. Ada dimiliki, langsung ada Real World Manipulation, dan bahkan para pasukan dari Onyx udah mulai terbuka. Keyboy tertake down, blessing to win, Sans hilang, tepat double kill, crossbow tank. Retribution dari seorang Kairi akan mendapatkan satu Malfort yang terhormat. Mereka mundur ke arah belakang, monster kill. Edward tuh serang kali ini. Bahkan para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur satu persatu, mencoba dikejar oleh seorang Wise, tapi nampaknya masih gagal. Onyx Indonesia kali ini tersisa seorang cewek. Ini bencana, Pak Bulu. Hampir saja seluruhnya terlayang, tapi sekarang One sendirian. Bisakah dia untuk bisa menghilangkan satu minion tersebut? Dan benar saja, One-nya pun langsung lejap. Game kali ini menjadi milik dari Blacklist. 3-2. Dan kita akan dipaksa menuju ke game yang ke-6.
Dan masih ada kesempatan untuk tim Indonesia kita mendapatkan poin keempatnya. Namun memang early domination dari V-Wise dan kawan-kawan Blacklist International ini sempat menemukan jawaban terhadap agresivitas dari Onyx. Dengan Minotaur mereka tidak bisa melakukan double action. Double action yang dimaksud adalah 2 gerakan di waktu yang bersamaan. Yep. Tentu karena itu bergantung kepada ultimate dari Minotaur. Jadi tambah dengan cewek yang selalu terkena poking damage dari Novaria. Sehingga ini juga menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang Fredericknya atau Valentinanya atau jangan-jangan dua-dua